Baik, kita ke rumus analisis fa'il mudmar. Nah, fa'il mudmar ini cara menganalisisnya berbeda dengan fa'il yang dhohir. Kalau fa'il yang dhohir mudah, yaitu i'rabnya rofa dan rofa. Fa'il mudmar ini berbeda. Bagaimana fa'il mudmar saja? Tadi mulai dari dorob yang di materi sebelumnya. Silakan dibaca lagi polanya ya. Polanya adalah ini apa? Di atas adalah yang berwarna merah dan bergaris bawah. Kalau dorobna yang tertulis adalah wawu adalah domir. Sudah, jangan diganti-ganti. Yang diganti adalah sama. Kalau dorob tuh dia harokatnya domah, berarti mabni, maka mabni sukun. Kalau dorobna, harokat terakhirnya rofa karena menjadi fa'il. Ya, jadi mahalnya rofa karena menjadi fa'il ini. Ya, tirukan saja. Lah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni. Ya, jadi mahalnya rofa, mahalnya nasob, mahalnya jer atau bani atau untuk susunan kalimat. Jika dalam lafaz yang irobnya nasob, maka atau mahalnya nasob dan seterusnya. Bingung ya? Saya jelaskan sebentar lagi. Jadi ya, jamak taksir itu kan isim-isim yang mu'rob ya. 10 itu loh. Ya, saya tekankan kembali jangan sampai terlewat karena pembahasan kita di 10 itu. Kalau isim-isim yang ini misalnya fa'ilnya berupa isim tasniyah, maka kita bisa menggunakan istilah i'robnya rofa. Seperti itu kan. Al-muslimani fa'il i'robnya rofa. Seperti itu. Itu kalau isim yang mu'rob. Tapi kalau mabni, kita tidak bisa menggunakan istilah hadza misalnya. Hadza kan mabni ya. Hadza i'rabnya rafa, tidak bisa. Kita harus menggunakan hadza mabni mahalnya rafa seperti itu. Atau dorabtu. Domir tu adalah domir mabni doma mahalnya rafa. Kita tidak boleh mengatakan tu adalah fa'il i'rabnya rafa, tidak boleh. Ya. Perbedaan mahal. Kalau yang mu'rob atau isim-isim yang mu'rob itu kita menggunakan istilah i'rob, tapi kalau yang mabni kita menggunakan istilah mahal. Ya, mahal. Masih bingung? Nanti silahkan diulang-ulang videonya, nanti lama-kelamaan paham. Jadi ini silahkan nanti ditonton kembali di video materinya. Di sana saya jelaskan lebih detail di sana, lebih pelan ya. Kalau di sini saya akan jelaskan secara singkat. Kitab artinya adalah saya membaca kitab. Ya, qara' itu ada qara'a, berasal dari qara'a, dia fiil. Kaidahnya setiap fiil harus punya fa'il. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya adalah fa'il mudmar, fa'il itu. Ya, qara'a fiil madi. Itu mahal ini rumus ilal masjid sama. Plusnya kita tidak boleh mengatakan wawu adalah fa'il i'rabnya nisukun mahalnya rofa. Tentukan wawu tulis mahalnya kemudian tulis alasannya. Pola ini bisa kalau Anda pahami, kalau Anda perhatikan secara seksama, Anda akan bisa mendapatkan pemahaman, akan bisa memahaminya. Ya, silakan penontonnya itu tidak cukup 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, sampai Anda benar-benar paham. Video tetap ada di grup, tidak akan saya hapus, silakan ditonton sampai sekalian. Kita langsung ke sesi yang sangat menegangkan, yaitu sesi praktek i'rab fa'il. Silakan, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada koreksi? Silakan. Bertanya Ustaz. Bisa kembali ke slide tadi. Ada Ustaz. Ya, silakan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Bisa kembali ke slide tadi Ustaz. Slide yang pembahasan Pak ya. Yang materi 16. Yang sebelum ini. Yang contoh-contoh tadi Ustaz. Oh, yang contoh-contoh. Yang al-muslimuna zahabu tadi Ustaz. Ini Pak. Bukan Ustaz. Oh iya. Nah, Ustaz. Tadi kan kalau fa'il bisa didengar. Bentar, Pak. Suaranya masih terputus-putus. Ya. Bisa didengar Ustaz. Sudah bisa didengar Ustaz? Oh, kayaknya gangguan. Terus belum bisa didengar. Baik. Bagaimana Ustaz? Sudah bisa jelas? Masih putus-putus ya Ustaz ya? Ya, sebentar ya. Saya lihat sinyal saya juga. Alhamdulillah di tempat kami normal. Ya, bisa jelas ya Ustaz ya? Oke, sudah. Ya, tadi kalaunya fiil berarti itu fiilnya wajib dimufradkan ya Ustaz ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau di contoh nomor 2 ini Ustaz, al-muslimuna zahabu ilal masjid. Itu berarti
posisi al-muslimuna itu fa'ilnya terdahulu ya, Ustaz ya. Fa'ilnya al-muslimuna. Fa'ilnya muqaddam. Kemudian zahab. Saya akan jelaskan di sini. Bisa saya jelaskan, Bapak? Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, oke. Tadi kan kaidahnya kalau wajib mufradkan kan, fiil kan, wajib mufradkan fiil atau ada al-muslimuna zahabu. Ya. Nah, zahabu di sini al-muslimuna dia memang secara makna adalah pelaku, tapi secara posisi dia bukan fa'il, ya. Dia adalah bahwasanya susunan asli fiil adalah fa'il. Maka dalam susunan al-muslimuna zahab, secara makna dia pelaku. Tapi secara posisi, secara lafaz, secara kaidahnya dia zahabu posisinya akhirnya dia sesuai aturannya fiil kemudian fa'il. Itu kan, fiil dulu baru fa'il. Baik, dari sini jelas ya, Bapak. Silakan dilanjutkan. Berarti itu untuk fa'ilnya ya, Ustaz ya. Bagaimana, Bapak? Berarti itu untuk fa'ilnya itu domirnya home ya, Ustaz. Nah, filenya adalah ini domir wawu ini, Bapak. Seperti yang ya kalau kita kembali ke fa'il mudmar kan ada yang bergaris merah di antaranya adalah wawu jamak ini. Nah, maka wawu ini adalah dia fa'ilnya. Ya domir juga sebagai fa'il seperti itu, Bapak. Bisa dipahami, Bapak? Nah, Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi ada pertanyaan lainnya? Silakan, Ustaz. Nggak mengacu kepada ini, Ustaz. Nggak mengacu kepada muslimun. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Silakan dengan Bapak siapa ini? Hamzah, Ustaz. Silakan Bapak Hamzah, silakan. Ini yang ketiga untuk yang nanya ini kan dahabna ila ilal madrasati. Nanya ini adalah domirnya mabninya sukun dan makalahnya rafa karena menjadi fa'il. Ya, kalau misalnya termasuk jumlah yang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau jumlah mubtada khobarnya. Yang kedua kan mubtada khobar. Yang pertama jumlah daripada fi'liyah ada yang pertama itu fi'li fa'il, fi'il dan fa'il. Yang ketiganya ini jumlah apa ini, Ustaz? Nah, yang langsung jelaskan ya. Nah, mulai dari yang pertama dari qara awali dengan fi'il kemudian fa'il. Oke. Untuk yang kedua adalah jumlah ismiyah karena didahului oleh isim yaitu al-muslimuna. Nah, zahabu seperti yang tadi kan. Zahabu kita menggunakan istilah mahal. Zahabu adalah jumlah fi'liyah mahalnya rofa karena menjadi khobarnya muslimuna. Seperti itu bahasanya. Nah, kalau misalnya al-muslimuna kita hilangkan, maka zahabu ilal masjidi adalah jumlah fi'liyah. Paham ya? Karena diawali dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Seperti itu, Bapak. Dari sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Yang ketiga ini jumlah fi'liyah kan setiap ada fi'il ada fa'il. Untuk yang fa'ilnya ini dari yang nanya ini ya, Sat. Ya. Domir nanya ini. Domirna itu ya. Seperti berarti fa'ilnya dhaba adalah berupa fa'il mudmar, bukan fa'il dhohir. Ya, fa'ilnya adalah fa'il mudmar. Bisa dipahami, Pak? Nah, alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Silakan, pertanyaan yang lainnya, silakan. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Kita langsung praktek, Bapak Ibu sekalian. Siap ya? Siapkan mentalnya. Ada praktek beberapa keterangan. Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababanlah 5 hal sebelum 5 hal. Syababaka qabla saqamik, dan masa sehatmu dan masa kayamu sebelum masa fakir, belum masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum mati. Baik. Kita akan analisis arsyada. Ini adalah fi'il. Kira-kira fa'ilnya mana, Bapak Ibu sekalian? An-Nabiyu. An-Nabiyu adalah fa'il. Kok tahu dia fa'il, Bapak Ibu sekalian? Kok tahu dia fa'il? Setelah fi'il pasti ada fa'il. Setelah fi'il. Karena dia jatuh setelah fi'il. Dan dia dibaca rofa. Tanda rofanya apa, Bapak Ibu sekalian? Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena termasuk isim mufrad. Arsyada memberikan petunjuk, memberikan pelajaran. Siapa yang memberikan pelajaran? An-Nabiyu allama. Ya, ini kalau kita urai, sholat adalah fi'il.
Setiap fi'il harus punya apa? Fa'il. Fa'ilnya mana Bapak? Fa'ilnya mana? Lafzul jalal. Lafzul jalalah kalau kita analisis adalah apa posisinya? Fa'il. Fa'il. Terus i'rabnya apa? Ini domah. Fa'ilnya apa Bapak? Rafa. I'rabnya rofa. Dan rofanya apa Bapak? Domah. Kenapa domah? Isim mufrad. Sebentar Bapak. Oke, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Apakah Agak terputus-putus, Ustaz. Terputus ya? Bentar, saya cek dulu sinyal saya ya. Baik, apakah masih terputus-putus Bapak? Bapak Ibu Lumayan sekalian? jelas. Baik. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya, sudah. Sallallahu kita sudah tahu fiil dan fa'il ya. Arsyadan Nabi sallallahu alaihi ala adalah huruf apa Bapak? Huruf jar. Jar. Hi adalah domir. Domir mahalnya apa Bapak? Mahalnya apa? Tadi kan kalau fa'il kan mahalnya rofa. Kalau dia kemasukan huruf jar berarti mahalnya apa? Kasra. Mahalnya jar karena fiil itu domir itu mabni. Mahalnya jar karena dia kemasukan huruf jar ala ya. Wasallama adalah huruf atof ya. Sallama adalah fiil. Nah, fiilnya mana Bapak? Fiil harus punya fa'il kan? Fa'ilnya mana? Allah. Fa'ilnya domir yang tersimpan. Domir yang tersimpan. Takdirnya apa? Perkiraannya apa? Domir mustatir. Huwa. Karena salama dia bentuk dasar dari salamu. Itu kalau kita tasrif ya. Salamata, salamna gitu kan. Salamna. Berarti kalau salama dia tunggal, domirnya adalah fa'ilnya adalah domir yang tersimpan atau domir mustatir. Takdirnya atau perkiraannya adalah huwa. Kembali kepada siapa Bapak huwanya? Kepada lafzul jalalah. Ya. Ummatahu ini dari kata ummatun ditambah hu. Ummatahu dia menjadi maf'ul bih. Nanti ada di bab i'rab nasab. Maf'ul bih itu hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa Bapak? Kemarin kita belajar. Kenapa fathah? Isim mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Dan ummatun atau ummata dia adalah mudhof. Mudhof ilaihinya mana Bapak? Mudhof ilaihnya domir. Domir hu. Kalau begitu kalau dianalisis hu adalah domir. Mahalnya apa? Jar. Mahalnya jar. Kenapa kok jar menjadi mudhof? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan hukumnya kan jar ya. Mudhof ilaih hukumnya pasti dibaca jar. Maka hu adalah mahalnya adalah mahal jar. Oke. Arsyadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummatahu. Kanjeng Nabi memberikan pendidikan pelajaran ummatahu kepada umatnya. Ila adalah huruf jar. Ikhtinam ini i'rabnya apa Bapak? I'rabnya apa kira-kira? I'rabnya apa? I'rabnya jar. Tanda jarnya apa? Kenapa kasro? Ismul mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Dan dia adalah sebagai mudhof. Kalau begitu mudhof ilaihnya mana Bapak? Furasi. Al-Furasi i'rabnya apa? Jar. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Kasra. Kenapa kasro? Ismul mufrad. Dia adalah jamak taksir. Mufradnya adalah fursatun. Ya. Fursasun. Betul? Ya. Seperti kitabun, kitabani, kutubun. Ya. Ada juga rasulun, rasulani, rusulun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita bisa ini jamak dengan ini mufrad? Ya seperti ini Bapak Ibu.
Ya, latihannya seperti ini. Kita analisis satu persatu. Jadi Bapak Ibu jangan kapok, jangan bosan untuk latihan seperti ini. Ya, misalnya kalau saya ngajak Bapak Ibu latihan seperti ini, Bapak Ibu jangan kapok ya. Karena memang saya sendiri latihannya seperti ini. Dipaksa untuk menganalisis satu persatu setiap kata. Nah, kalau kita sudah punya polanya, nanti Bapak Ibu nanti seterusnya akan bisa menentukan tanda i'rabnya, tanda jernya, tanda i'rabnya, ya. Baik i'rab rofa, nasab, jer bisa. Dengan begitu artinya Bapak sudah bisa membaca. Tinggal kita menggurukan pemahamannya. Baru kita sudah bisa baca, kita bisa belajar ke guru mana yang bebas. Anda mau belajar di mana? Yang penting Anda sudah bisa punya kuncinya baca kitab. Fil hayati sudah jelas ya. Fi huruf jer, al hayati i'rabnya apa? Jer. Karena masukkan huruf jer fi. Tanda jernya apa? Tanda jernya adalah kasroh. Lil amali juga sudah jelas. Li adalah huruf jer, al amali i'rabnya jer, tanda jernya adalah kasroh. Lil akhirati juga huruf li adalah huruf jer, lil akhirati i'rabnya jer. Bimal'il awqati. Mal'i bi adalah huruf jer, mal'i i'rabnya apa Bapak? I'rabnya apa? Jer. Saya ulangi. Kalau saya tanya i'rabnya apa, jangan dijawab kasroh, jangan. I'rab itu kalau enggak rofa, nasab, jer atau jazm. Ini 4 ini. Oke. Kalau saya tanya, kalau ada pertanyaan, i'rabnya apa? Jawabannya harus salah satu dari 4. Kalau enggak rofa, nasab, jer atau jazm. Mati. I'rabnya apa? I'rabnya jer. Tanda jernya apa? Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Mufrad. Isim mufrad. Oke, bimal'i dengan mal'i itu artinya memenuhi atau memenuhi. Dia adalah mudhof. Mudhof ilaihinya mana Bapak? Mudhof ilaihinya Al-awqati adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. I'rabnya apa mudhof ilaih itu? Kasroh. Jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Jamak taksir. Sama apa? Salim. Jamak taksir. Alif. Mufradnya apa tandanya? Waktun. Waktani awqatun. Betul? Waktani awqatun. Bito'ati juga sama, bi itu huruf jer, atau ati i'rabnya jer karena dimasukkan huruf jer. Tanda jernya kasroh karena termasuk jamak muannas salim. Tujuannya adalah ta'atun, ta'atani, ta'atun. Ya. Li'annaha. Li ini huruf jer, mabni. Mabni itu huruf itu tidak punya mahal dalam i'rab. Tapi isim domir, isim mausul, isim syarah punya mahal dalam i'rab. Tapi kalau huruf dia mabni tapi tidak punya mahal bahasanya ya. Bapak Ibu harus mulai mengenal istilah mahal dalam i'rab. Mahal dalam i'rab. Apa sih mahal dalam i'rab? Nanti Bapak cari referensi yang lain. Apa makna mahal dalam i'rab? Apa mahal dalam i'rab? Nanti Bapak Ibu sekalian nanti akan punya maklumat tentang mahal dalam i'rab. Yang penting saya mulai kenalkan istilahnya. Memang pertama itu harus kenal Bapak, harus tahu istilahnya. Ya, li itu adalah huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Jadi dia huruf mabni tapi dia tidak dalam posisi jer, dia tidak dalam posisi nasab, rofa dan seterusnya. Kalau isim domir tadi dia mabni tapi dia punya posisi dalam i'rab atau mahal dalam i'rab. Paham ya? Anna juga huruf. Nah, ini nanti ada di bab selanjutnya ya. Dia umur insani fit dunya. Oke, fit dunya, fi huruf jer, ad-dunya. I'rabnya apa, Bapak? Rofa. Jer. I'rabnya apa? I'rabnya jer. Tanda jernya apa, Bapak? Tanda jernya apa? Alif. Tanda jernya adalah kasroh. Fit dunya. Kasrohnya mana? Kasrohnya dikira-kirakan. Ini termasuk nanti ini belum saya jelaskan ya. Termasuk apa namanya i'rab
yang dikira-kirakan. Tanda i'rab yang dikira-kirakan adalah di isim maksur dan isim mangkus. Paham Bapak? Di isim-isim yang mu'rab, di isim-isim yang mu'rab ada 10, di antaranya ada isim maksur. Betul. Musa, Fata, Isa itu isim maksur. Nah, termasuk Dunya ini adalah mirip dengan Musa, Isa dan Fata. Ya, kalau dia dibaca jar maka tanda jarnya adalah kasroh dikira-kirakan bahasanya. Kasroh yang diperkirakan. Ya, kenapa kok dikirakan? Bahasanya ta'adzur, bahasanya dia tidak bisa ditampakkan. Karena kenapa? Karena alif akhirnya kan alif ya. Alif itu tidak bisa diharokati seperti itu, Bapak. Ini tambahan aja maklumat. Jadi kalau Bapak bingung silahkan nanti di skip. Kalau Bapak paham, alhamdulillah sebagai tambahan ilmu. Wa dakhiratuhu ini adalah mubtada ya. Mubtada i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Dakhiratun. Dia sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhof ilaihnya mana? Dhamir hu. Hu adalah dhamir. Mabni dhammah, mahalnya mahalnya jar karena menjadi mudhof ilaih. Ya. Wa dhakhiratu fil akhirah. Fi hadzal hadits yaqulu Nabi. Saya ingin siapa ingin membaca mulai dari awal sebelum kita lanjut. Silakan dibaca mulai dari Iqtanim khamsan sampai fil mustaqbali. Kita gantian. Silakan. Siapa ingin membaca? Kita baca dulu ya. Dengan Bapak Yayan. Silakan Bapak Yayan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wasihataka qabla saqamik. Wa ginaka qabla fakrik. Wa faragaka qabla syuglik. Wa hayataka qabla mautik. Arsadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila igtanamil furasi fil hayati. Ila iktinamil furasi fil hayati. Lil amali lil akhirati bil mal'il awqati bit ta'ati. Li'annaha hiya umurul insani fid dunya wa dakhiratuhu fil akhirah. Wa fi hadzal hadisi yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam igtanim minal igtinami wa huwa akhdu al-ghanimati wal atiyati khamsan ay khamsata ahwalin yakunu alaiha al-insanu wal muradu atanbihu wa ta'rifu ala mawatinil al-istifadati ala mawatini al-istifadati fi hayatil insan qabla khamsin ay qabla khamsin minal awaridi al-mutawaqqa'ati fil mustaqbali. Oke, ada yang ingin mencoba yang lainnya? Ingin mencoba membaca? Coba Sat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wasihataka qabla syaqamik. Wa ginaka qabla faqrik. Wa faragaka qabla syughlik. Wa hayatika qabla mautik. Wa hayataka qabla mautik. Arsyada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu illa igtinami illa
igtinamil furasi fil hayati lil amali lil akhirati bimala'il awqati bil ta'ati li'annaha hiya umruhul insani fid dunya wa dakhiratuhu fil akhirati wa fi hadzal hadisi yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam igtanim min igtinam huwa akhadul ghanimati wal atiyati khamsan wal atiyati pendek wal atiyati khamsan ay khamsata hawali yakunu alaiha insan wal muradu at-tanbihu wa ta'rifu ala mawtinil istifadati fi hayatil insan qabla khamsin ay qabla khamsin minal awaridil mutawaqqa'ati fil mustaqbali. Baik. Dari sini, oke, saya ada satu yang menarik. Saya punya mawatini di sini. Mawatini, ini lafadznya bentuknya apa, Bapak? Jamak taksir. Untuk semuanya. Mawatini adalah Watona. mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan? Mafa'ili. Mafa'ila. Berarti dia lafadz apa dia? Watona. Ya, betul. Watona. Dia termasuk isim apa? Isim Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ya. Mawatina adalah termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya adalah sigat muntahal jumu. Betul? Sigat muntahal jumu mengikuti wazan mafa'ila. Di bab jar kita sudah tahu tanda jar adalah termasuk tanda jar adalah fathah. Betul? Tanda jar ada 3. Kasroh, ya. Dan fathah. Nah, fathah menjadi tanda jar di mana? Fathah menjadi tanda jar di isim ghairu munsharif. Nah, di sini ada mawatin. Dia kemasukan ala. Nah, harusnya dia ditandai dengan jar. Kenapa di sini kok harokatnya kasroh? Saya ini harokatnya dari sumbernya ya, bukan saya yang mengharokati. Ini dari sumber. Kalau dari sumber itu sudah istilahnya sudah dikoreksi oleh sumbernya, oleh penerbitnya. Baik. Nah, kenapa di sini oleh penerbitnya misalnya atau penulisnya diharokati kasroh? Kok tidak fathah? Padahal dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif kalau jar dia ditandai dengan fathah. Kenapa kok di sini kasroh? Majrur. Karena dia dimudhofkan. Paham? Karena mawatin adalah mudhof, al-istifadati adalah mudhof ilaih. Dari sini kita tahu bahwasanya isim ghairu munsharif itu kalau jar ditandai dengan fathah, syaratnya dia bukan mudhof. Paham? Kalau dia dimudhofkan, maka harokatnya atau tanda jarnya kembali dengan kasroh, tanda jar yang asli.
Paham ya Bapak ya? Jadi Saya tidak ada hubungannya dengan termasuk Allah ya itu Ustaz. syarat pertama. Isim ghairi munsharif jarnya dengan fathah, syaratnya Fathah. tidak boleh mudhof. Kalau Mudhof. dia mudhof, dia harokatnya Ra. dengan atau tanda jarnya dengan kasroh. Ada juga minal awaridi. Minal awaridi. Awarid mafail. Mengikuti wazan mafail. Kenapa dia di Mafail. sini kok tidak minal awarido? Kok dia minal awaridi? Mudhof. Karena dia ada alif lamnya. Baik. Oke. Isim ghairi munsharif syarat yang kedua, dia ditandai dengan fathah kalau dia tidak kemasukan al. Seperti yang kemarin di praktek kemarin fi arbaati mawadhi'a. Mawadhi'a harokat jarnya dengan fathah karena di situ dia isim ghairi munsharif dan dia tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya kembali harokat atau tanda jarnya dengan kasroh. Kasroh. Baik, saya rasa cukup di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Baik, ada 1 menit sebelum kita tutup. Ini waktunya sudah habis ya jamnya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian nanti punya kesibukannya ya. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Nanti silakan ditanyakan di grup ya kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas ya. Baik, dari sini saya rasa cukup. Semoga pelajaran kita hari ini ada berkahnya, tambah manfaat ya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Syukran. Sama-sama. Syukran, Ya, Ustaz. sampai bertemu kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.